Halo, selamat datang. Kami dari kelompok 6 LPI 3B Malam akan menjelaskan tentang asuransi dan e-commerce dalam hukum perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah aktivitas yang menghubungkan berbagai negara di seluruh dunia. Setiap hari, barang-barang dikirimkan melintasi batas negara melalui laut, udara, dan darat. Namun perjalanan ini tidak selalu mulus loh dan penuh risiko. Inilah mengapa asuransi dalam perdagangan internasional sangat penting. Asuransi dalam hukum perdagangan internasional adalah perjanjian kontrak antara perusahaan asuransi dan pihak yang ingin melindungi risiko dalam transaksi perdagangan lintas negara. Melalui kontrak ini, resiko finansial akibat kerugian atau kerusakan barang dapat diminimalisir. Lalu, mengapa asuransi dibutuhkan? Resiko dalam perdagangan internasional bisa sangat beragam seperti bencana alam, kecelakaan transportasi, atau pencurian. Ini semua menyebabkan kerugian yang besar bagi pihak eksportir maupun importir. Asuransi perdagangan internasional melindungi pihak-pihak ini dari kerugian finansial yang besar. Dalam perdagangan internasional, ada beberapa jenis asuransi yang umumnya digunakan, di antaranya 1. Asuransi pengangkutan adalah sebuah perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pemilik barang. Kerugian pengangkutan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti kecelakaan transportasi atau kerusakan selama proses pemuatan atau pembongkaran. Asuransi pengangkutan bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial jika terjadi kerugian atau kerusakan pada barang yang sedang diangkut dari suatu negara ke negara lain. 2. Asuransi kargo. Asuransi kargo adalah sebuah perjanjian kontrak antara perusahaan asuransi dan pihak yang ingin melindungi risiko yang terkait dengan pengiriman barang dalam perdagangan internasional. Sederhananya, asuransi ini memberikan perlindungan finansial kepada pemilik barang jika terjadi kerugian atau kerusakan pada barang selama proses pengiriman, baik melalui laut, baik melalui darat, maupun melalui udara. 3. Asuransi kredit ekspor. Asuransi kredit ekspor adalah sebuah perjanjian kontrak antara perusahaan asuransi dan pihak yang ingin melindungi risiko yang terkait dengan transaksi perdagangan lintas negara. Dalam hal ini, pihak yang diasuransikan adalah eksportir, yang dimana bertujuan untuk melindungi eksportir dan meminimalisir risiko. Di Indonesia, asuransi dalam perdagangan internasional memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan seperti 1. KUHD Pasal 246 hingga 302 yang membahas tentang perjanjian asuransi. Meskipun tidak secara eksplisit membahas hukum asuransi perdagangan internasional, namun prinsip di dalamnya dapat dijadikan sebagai referensi dalam transaksi asuransi. Poin penting yang dapat disimpulkan dari pasal tersebut: 1. Definisi asuransi. 2. Unsur-unsur perjanjian asuransi. 3. Hak dan kewajiban para pihak. 4. Syarat-syarat sahnya perjanjian asuransi. 5. Premi asuransi. 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menetapkan ketentuan dasar untuk kegiatan asuransi di Indonesia. Undang-undang ini merupakan landasan hukum yang komprehensif bagi seluruh kegiatan usaha asuransi di Indonesia. Beberapa poin penting yang perlu digarisbawahi, terutama terkait dengan perjanjian asuransi dan aspek internasionalnya, adalah sebagai berikut. 1. Perjanjian asuransi. 2. Hukum perdagangan internasional. 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengawasi dan mengatur praktik asuransi di Indonesia untuk memastikan perlindungan dan transparansi bagi para pelaku bisnis. Memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan di Indonesia, termasuk
sektor asuransi. Tujuan utama OJK adalah melindungi konsumen, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendorong pertumbuhan sektor jasa keuangan yang sehat. Dalam konteks perjanjian asuransi, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan internasional, OJK memiliki beberapa fokus utama. Yang pertama, perlindungan konsumen, 2 standar produk, 3 praktik bisnis yang sehat, 4 penyelesaian sengketa. Bagaimana asuransi berperan dalam hukum perdagangan internasional? Dengan adanya hukum internasional dan nasional ini, eksportir dan importir dapat merasa lebih aman dalam bertransaksi. Selain melindungi dari resiko, asuransi juga dapat membantu dalam menyelesaikan sengketa jika terjadi perselisihan. Prinsip-prinsip asuransi dalam hukum perdagangan internasional. 1. Prinsip itikat baik atau good faith, di mana kedua belah pihak wajib memberikan informasi yang benar dan lengkap. 2. Prinsip insurable interest, pihak yang mengasuransikan harus memiliki kepentingan dalam objek yang diasuransikan. 3. Prinsip indemnity, yaitu ganti rugi diberikan sesuai nilai kerugian yang dialami. 4. Prinsip subrogasi, yaitu perusahaan asuransi berhak menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian setelah memberikan ganti rugi. 4. Prinsip proximate cause, yaitu penyebab terdekat dari kerugian yang dipertimbangkan untuk klaim asuransi. Sumber hukum dasar asuransi dalam perdagangan internasional. Asuransi dalam perdagangan internasional diatur oleh beberapa sumber hukum. Di antaranya 1. The Marine Insurance Act 1906 Inggris, yang menjadi rujukan utama untuk asuransi maritim dan mempengaruhi regulasi asuransi di banyak negara. 2. Konvensi internasional tentang asuransi maritim, seperti Institute Cargo Clauses atau ICC, yang menetapkan ketentuan standar perlindungan untuk asuransi kargo internasional. 3. Peraturan International Chamber of Commerce atau ICC, yang mencakup Incoterms tentang panduan standar dalam tanggung jawab dan risiko dalam pengiriman internasional. Incoterms. Incoterms adalah aturan yang ditetapkan oleh International Chamber of Commerce or ICC untuk menentukan tugas, risiko, dan biaya yang harus ditanggung oleh penjual dan pembeli dalam kontrak jual beli internasional. Tujuan utama Incoterms adalah meminimalkan kesalahpahaman terkait pengiriman barang dalam perdagangan internasional. Dengan Incoterms, penjual dan pembeli memiliki panduan yang jelas mengenai 1. Pembagian tanggung jawab, yaitu kapan dan di mana barang harus diserahkan. 2. Pembagian biaya, yaitu siapa yang bertanggung jawab atas biaya transportasi, biaya cukai, dan asuransi. 3. Pengalihan resiko, yaitu kapan resiko rusak atau hilangnya barang yang berpindah dari penjual ke pembeli. Kategori utama Incoterms. Incoterms terbagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama, Incoterms untuk semua moda transportasi, termasuk EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, dan DDP. 2. Untuk transportasi laut dan perairan pedalaman, yaitu FAS, FOB, CFR, dan CIF. Studi kasus penggunaan Incoterms. Misalnya, perusahaan di Indonesia mengirim barang ke Jerman menggunakan Incoterms CIF. Dalam kondisi ini, perusahaan di Indonesia menanggung biaya pengangkutan dan asuransi hingga ke pelabuhan Jerman. Namun, resiko beralih ke pembeli sejak barang dimuat di kapal. This is the end of our explanation. We hope you find